Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 10 akan membahas mengenai bimbingan dan konseling gizi. Sebelum kami membahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, NIM M2002034. Nur Aulia, NIM M2002033. Nanda, NIM M2002032. Pengertian konseling gizi. Konseling gizi merupakan salah satu bagian dari pendidikan gizi yang bertujuan membantu masyarakat, kelompok atau individu untuk menyadari dan mampu mengatasi masalah konseling dan gizi yang dialaminya. Menurut Kamus Gizi 2009 yang dikeluarkan oleh Persagi, konseling gizi adalah proses komunikasi dua arah antara konselor dan pasien atau klien untuk membantu klien untuk mengatasi dan untuk mengenali dan mengatasi masalah gizi. Persagi 2010 mendefinisikan bahwa konseling gizi adalah suatu bentuk pendekatan yang digunakan dalam asupan gizi untuk menolong individu dan keluarga memperoleh pengetahuan lebih baik tentang dirinya dan permasalahan gizi yang dihadapi. Setelah konseling, diharapkan individu dan keluarga mampu mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah gizi, termaksud perubahan pola makan serta pemecahan masalah terkait gizi ke arah kebiasaan hidup yang sehat. Tujuan konseling gizi. Secara umum, konseling gizi bertujuan untuk membantu klien dalam upaya mengubah perilaku yang berkaitan dengan gizi, sehingga dapat meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan klien, meliputi perubahan pengetahuan, perubahan sikap, dan perubahan tindakan. Dalam buku Pendidikan dan Konsultasi Gizi oleh Suryasa 2012, yang dimaksud dengan tujuan konseling gizi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada membantu klien dalam mengidentifikasi dan menganalisis masalah klien, serta memberi alternatif pemecahan masalah. Kedua, menjadikan cara-cara hidup sehat di bidang gizi sebagai kebiasaan hidup klien. Melalui konseling, klien dapat belajar merubah pola hidup, pola aktivitas, dan pola makan. Ketiga, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan individu atau keluarga klien tentang gizi. Melalui konseling, klien mendapatkan informasi pengetahuan tentang gizi, diet, dan kesehatan. Sasaran konseling. Sasaran konseling dapat ditinjau dari berbagai segi. Ditinjau dari segi umur, konseling dapat dibedakan menjadi konseling anak-anak, konseling remaja, konseling orang dewasa, dan konseling orang lanjut usia. Konseling ini tidak hanya diperlukan oleh individu yang mempunyai masalah, tetapi diperlakukan juga untuk individu yang sehat atau individu yang ingin mempertahankan kesehatan optimal atau dalam kondisi berat badan ideal. Waktu dan tempat konseling. Konseling dapat dilakukan di mana saja seperti di rumah sakit, di posyandu, di puskesmas atau tempat lain yang memenuhi beberapa syarat sebagai berikut. 1. Ruangan tersendiri. Konseling hendaknya mempunyai ruangan tersendiri, tidak bergabung dengan ruangan yang lain. 2. Tersedia tempat atau meja. Perlu ada tempat atau meja sebagai tempat mendemonstrasikan alat peraga atau media konseling. 3. Lokasi mudah dijangkau oleh klien, tidak terlalu jauh dan tidak berkelok-kelok, khususnya bagi klien yang memiliki keterbatasan fisik. 4. Ruangan memiliki cukup cahaya dan sirkulasi udara yang mendukung. 5. Aman, yaitu memberikan rasa aman kepada klien sehingga klien dapat berbicara dengan bebas tanpa didengar dan diketahui oleh orang lain. 6. Nyaman, yaitu membuat suasana yang mendukung proses konseling. 7. Tersedia tempat untuk ruang tunggu bagi klien sehingga bila klien yang berkunjung ramai bisa menunggu dengan nyaman. 8. Tenang, yaitu lingkungan yang tenang, tidak bising dan suara atau kegaduhan akan mendukung proses konseling. 9. Waktu antara 30 sampai 60 menit. 30 menit pertama untuk menggali data, selebihnya untuk diskusi dan pemecahan masalah. Manfaat konseling. Konseling diharapkan mampu memberi manfaat kepada klien.
1. Membantu klien untuk mengenali permasalahan kesehatan dan gizi yang dihadapi. Konselor menyampaikan beberapa informasi tentang penyakit atau masalah, faktor penyebab dan gejala penyakit yang diderita, sehingga klien dapat mengetahui permasalahan atau penyakit yang dialami. 2. Membantu klien mengatasi masalah. Konselor memberikan beberapa informasi atau alternatif pemecahan masalah. 3. Mendorong klien untuk mencari cara pemecahan masalah. Konselor dapat mendorong mengarahkan klien untuk mencari pemecahan masalah. 4. Mengarahkan klien untuk memilih cara yang paling sesuai baginya, mendampingi dan membantu klien dalam memilih cara yang paling tepat dan sesuai bagi klien. 5. Membantu proses penyembuhan penyakit melalui perbaikan gizi klien. Konselor membantu klien dalam penyembuhan penyakitnya dengan memberikan informasi yang jelas. Selanjutnya yaitu komunikasi dalam konseling. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan, baik berupa perasaan, pikiran, ide ataupun pendapat melalui kata-kata, gerak ataupun isyarat atau simbol, dan pemberi pesan kepada penerima pesan. Unsur-unsur dalam komunikasi meliputi pemberi pesan atau sumber, isi pesan, saluran atau media, dan penerima pesan sasaran. Berikutnya prinsip-prinsip komunikasi dalam konseling. Yang pertama, tentukan tujuan komunikasi. Sebelum memulai proses konseling, biasanya konselor menanyakan tujuan dari klien datang ke tempat konseling. Yang kedua, pahami isi yang akan disampaikan. Dalam komunikasi, konselor harus benar-benar memahami pesan yang akan disampaikan kepada klien. Yang ketiga, samakan persepsi terlebih dahulu agar bisa berbicara dan berkomunikasi dalam pengertian yang sama tentang pokok bahasanya. Keempat, gunakan komunikasi verbal ataupun non-verbal untuk mencapai tujuan komunikasi. Yang kelima, gunakan alat bantu atau media yang tepat sesuai kebutuhan seperti leaflet, poster, brosur, booklet, foto model atau benda asli, video untuk proses terjadinya penyalin yang lainnya. Yang keenam yaitu berikan informasi secukupnya, tidak berlebihan atau tidak kurang, sesuai situasi dan keadaan penerima pesan. Selanjutnya yaitu cara memperoleh umpan balik dari klien. Dalam proses konseling, ada kalanya proses komunikasi dua arah tidak selalu berjalan dengan baik. Sering ditemukan klien penerima pesan dengan baik tidak memberikan respon yang kita inginkan, sehingga dalam proses konseling sulit ditentukan permasalahan klien sebenarnya. Resolusi serta keputusan yang harus ditentukan klien akhirnya tidak tepat. Untuk beberapa cara di bawah ini dapat membantu dan memperoleh respon atau umpan balik dari klien. Berikut cara memperoleh umpan balik dari klien. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada klien untuk bertanya, mengajukan pendapat dan menceritakan pengalamannya. Yang kedua, mengajukan pertanyaan atau meminta penjelasan kembali kepada klien untuk mengetahui pemahaman klien tentang informasi yang telah diberikan. Yang ketiga, meminta klien untuk meringkas informasi yang telah disampaikan dan yang telah diterima. Sekian dan terima kasih.